Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sihir. Sihir adalah salah satu dari sekian banyak penyakit. Ya. Karena sering saya sampaikan bahwa penyakit itu ada dua, penyakit medis maupun penyakit non medis. Sihir ini bagian dari penyakit non medis. Nah, penyakit non medis ada beberapa petunjuk dari Nabi. Artinya penyakit yang disebabkan karena sihir ada beberapa petunjuk dari Nabi. Kemarin kita sudah bahas dalam video sebelumnya bahwa salah satu cara menangani kasus sihir yaitu dengan cara al-adawiyah ilahiyah, yaitu dengan yang pertama dicari buhulnya, media untuk sihir. Nah, kasus yang mengenai sihir yang mengenai Kanjeng Nabi itu dengan media sisir, jungkat atau sisir, terus beberapa helai rambut, dan juga pelepah mayang kurma atau manggar kurma lanang. Nah, ini yang dipakai sebagai media sihir oleh orang Yahudi untuk mensihir Kanjeng Nabi. Nah ini petunjuk Nabi ini, buhul itu harus dicari. Maka Kanjeng Nabi sampai mencarinya sampai diambil dari sebuah sumur, ya. Di sebuah sumur diambil oleh Nabi untuk dihancurkan, kemudian dibatalkan. Ada lagi hadis yang diriwayatkan ini, Abu Ubaid, ya, menjelaskan tentang sebagian dari cara Nabi mengatasi kasus sihirnya, yaitu waqad dzakara Abu Ubaid fi kitab Gharibil Hadits, ya, bahwa Abu Ubaid ini menuturkan dalam sebuah kitab yang namanya Gharibul Hadits, ya, bisnadin an Abdurrahman ibni Abi Laila, dengan isnad dengan sanad dari Abdullah bin Abi Laila. Annan Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, bekam, cantuk atau bekam Kanjeng Nabi ala roksihi, pada kepala, pada sirahnya Kanjeng Nabi, bikornin, dengan tanduk, hina tubba, ketika terkena sihir atau ketika terkena sihir Kanjeng Nabi, ya. Anna nabiyya ihtajama ala roksihi biqarnin khina tubba. Ini hadis yang diriwayatkan melalui sanad Abdullah bin Abi Laila, bahwa ketika Kanjeng Nabi itu melakukan bekam di kepala dengan menggunakan tanduk, ya, dengan menggunakan tanduk ketika Kanjeng Nabi terkena tub. Nah, karena penyakit tub. Tub itu apa? Qala Abu Ubaid, ya, makna tub ai sukhira. Makna tub itu adalah tuba itu hina tuba, ketika disihir. Makna tub itu artinya tuba, disihir, ya, ketika Kanjeng Nabi disihir. Secara logika, apa hubungannya sihir dengan bekam? Sihir ini adalah sesuatu yang kerjanya dengan sesuatu yang gaib, ya. Kemudian bekam itu pengeluaran darah. Sampai waqad ashkala hadza ala man qalla ilmuhu, bahwa sesungguhnya hal yang demikian itu terasa muskil, terasa iskal bagi orang yang sedikit ilmunya. Bahkan kita mungkin logika kita mungkin nggak sampai ketika
kasus sihir kok dibekam. Nah, ini logika kita mungkin tidak bisa terima. Tapi inilah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Waqala mereka yang merasa iskal tersebut, malil hijamah wasikr. Apa hubungannya hijamah? Apa hubungannya bekam dengan sihir? Wa ma'radibatu baina hadzal da' wa hadzal dawa. Dan apa hubungannya antara baina hadzal da', antara penyakit yang dikarenakan sihir, wa hadzal dawa, dan hubungannya dengan tambah atau pengobatan semacam bekam. Walau wajada hadzal qail, apabila orang yang mengucapkan atau yang merasa iskal tersebut ya menemukan hadis ini, walau wajada hadzal qail ibkirat aw ibni Sina ya, apabila hadis ini disodorkan pada Ibkirat dan Ibnu Sina al ghairihima qad nasu ala hadzal ilaj ya. Qad nasa, maka dengan bahasa kita secara otomatis Ibnu Sina dan orang-orang yang sependapat dengan Ibnu Sina akan langsung taslim, la talaqahu bil qabul wa taslim. Maka mereka berdua atau Ibnu Sina dan Ibkirat ya, asma ghairiha, ini secara otomatis akan taslim ketika melihat atau mendengar hadis ini. Kenapa? Karena hadis adalah apa yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi. Hadis ini adalah apa yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan hal ini ya, ini tidak pernah berbohong, tidak pernah tidak pernah berdusta. Kanjeng Nabi melakukan suatu perbuatan mestinya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lebih lanjut diterangkan ya, tertib yang paling baik, efektif dan paling benar untuk penanganan sihir sesuai yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini adalah yang pertama dibekam ya, bekam kepala, karena waktu itu Kanjeng Nabi kasus sihirnya sampai terasa di kepala. Ketika kita bayangkan bahwa dihubungkan dengan hadis lain, keterangan yang lain bahwa cara kerja sihir ini adalah hubungannya dengan makhluk gaib, yaitu jin. Nah, jin itu ketika masuk pada tubuh manusia ini berada pada peredaran darah. Peredaran darah rusak, peredaran darah tercemar, peredaran darah tidak lancar, maka menjadikan berbagai macam penyakit. Nah, penyakit inilah kemudian kenapa Kanjeng Nabi melakukan hijamah, melakukan bekam, yaitu untuk mengeluarkan, untuk melancarkan darah-darah yang terkena gangguan jin itu. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan lebih lanjut di sini juga diterangkan bahwa tertibnya itu bekam dulu, kemudian lebih lanjut dengan dengan dawa ya, dengan pengobatan ilahiyah ya. Di samping ikhtiar dohirnya dengan apa? Ikhtiar dohirnya itu satu, dengan hijamah, dengan bekam, kemudian mencari bukhulnya, kemudian dilakukan dengan dawa ilahiyah atau ruqyah. Ruqyah yang kita kenal dengan istilah ruqyah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.